Mereka memakai pemutih, garam, dan permen Yupi untuk merampok brankas bawah tanah yang dijaga ketat. Cara mereka merampok dan strategi pelariannya luar biasa. Saat teman-temannya sibuk merampok, mereka justru mengembalikan sebagian uang. Sangat berbahaya. Apa ini untuk mempermainkan polisi? Jimmy menggali terowongan. Ia tak sengaja melubangi dinding. Dia menemukan saluran pipa plastik. Temannya berkata bahwa itu adalah saluran udara. Ternyata di atasnya adalah stadion balap mobil. Tak lama akan balap Coca-Cola 600 di akhir pekan. Balapan ini sangat populer, bahkan ratingnya mengalahkan NBA. Di hari H, masa berkerumun untuk membeli tiket. Uang langsung masuk ke brankas bawah tanah melalui pipa-pipa ini, cepat dan aman. Jimmy yang dipecat karena pincang tiba-tiba memiliki ide. Dia memutuskan untuk merampok brankas bawah tanah tadi. Ia bersekongkol dengan Millie dan Clady, saudaranya, serta Joe, ahli bobol brankas yang masih di penjara. Joe berkata itu mustahil. Brankas jenis ini dilengkapi dengan sensor kejut. Bersin saja bisa membuat alarm berbunyi. Jimmy berkata ia punya solusi. Sekarang ada penggalian. Alarm dimatikan. Rampok saja sebelum penggalian usai. Tapi masa tahanan Joe masih 5 bulan. Jimmy sudah memikirkan semuanya. Clady akan membantu Joe. Hari H perampokan ia akan mengeluarkan Joe. Setelah meledakkan brankas, Joe akan dikembalikan ke penjara. Joe tertawa mendengar rencana ini. Ia memiliki syarat, yaitu mengajak kedua adiknya bergabung. Mereka setuju. Jack dan Brian bodoh suka bergosip. Jimmy dan Clady tak punya pilihan dan merekrutnya. Setelah bersiap, mereka berenam membuat 3 tim dan berpencar. Langkah pertama, Jimmy menyelinap ke kantor, lalu mencuri denah terowongan. Millie di rumah mengurus kecoa dan mengolesinya dengan kutek. Langkah kedua, Clady menabrakkan mobilnya ke toko, lalu masuk penjara demi membantu Joe. 3. Di jam pulang kerja, Millie memesan kue tanpa nama pengirim untuk kantor. Saat para karyawan makan kue, Jimmy sengaja menabrak mobil wanita ini. Setelah ia selesai dan kembali ke kantor, waktunya pulang kerja. Pintu brankas otomatis terkunci. Sisa kuenya juga lupa dibereskan. Malamnya, Jack dan Brian membawa kecoa warna-warni dan menuangnya ke pipa. Kecoa akan mendatangi kue di dalam brankas. Esoknya mereka masuk ke brankas dan melihat banyak kecoa di sana. Petugas hama dipanggil. Jack dan Brian menyamar dan melaporkan warna kecoanya. Dengan begitu mereka tahu pipa mana yang tersambung dengan brankas. Di hari pertandingan, Clyde dan Joe kabur dari penjara. Joe sengaja minum air kotor. Ia muntah-muntah dan dibawa ke klinik. Lalu ia izin ke toilet. Bersama Clyde, ia masuk ke pintu rahasia menuju ruang kerja. Kenapa bisa ada pintu rahasia? Mungkin dulu ada yang membuatnya untuk kabur. Saat truk barang datang, mereka memasang kotak kayu di dasar mobil dan berhasil lolos. Lalu mereka masuk ke mobil yang sudah disiapkan. Semua ini merupakan perhitungan rencana. Mereka bertiga pergi ke tempat lomba. Sesuai rencana, teman Joe yang disuap berpura-pura membuat onar. Jadi seluruh sipir menutup gerbang supaya tak ada yang curiga kalau Joe dan Clyde hilang. Jack dan Brian merusak generator listrik sehingga seluruh sistem mati dan hanya bisa menggunakan tunai. Dengan begini, uang tunai akan semakin banyak. Joe, Clyde, dan Jimmy berkumpul di bawah tanah. Dengan bahan sehari-hari, Joe membuat bom. Ia bahkan menulisnya di dinding supaya mereka paham. Bom masuk ke pipa brankas dan meledakkan pipa di sana. Mereka lalu menyalakan pompa udara. Prinsipnya seperti vakum cleaner raksasa. Dengan mudah uang tersedot ke kantong plastik, tapi asapnya keluar dari pipa lain. Petugas jadi curiga. 2 satpam turun memeriksa. Mereka menemukan sumber asapnya. Saat dibuka, ternyata ada seorang petugas yang merokok. Pria ini ternyata juga komplotan perampok. Ia berhasil mengalihkan perhatian satpam. Tak lama kantong mereka penuh dengan uang.
Jack dan Brian menyetir mobil pergi, tapi mereka dihalangi pintu besi. Pintunya terkunci. Makin lama di sini makin berbahaya. Joe bergegas membantu mereka. Untung saja Joe melihat kalau ada rantai tersangkut. Mereka memindahkan uang itu ke truk pick up. Joe dan Clyde menyetir ke kantor pemadam kebakaran. Teman Joe tahu pertandingan hampir usai dan mulai aksinya lagi. Para napi menutup jendela dan CCTV dan memicu alarm kebakaran. Seperti rencana, sipir segera memanggil pemadam. Joe dan Clyde yang sudah menyamar dan menunggu menyelinap ke mobil pemadam. Mereka berdua kembali ke klinik. Rencana mereka berjalan mulus. Joe meninggalkan truk pick up berisi uang di pompa bensin. Ia lalu lapor polisi. Uang yang dicuri dikembalikan ke kantor balap. FBI mengirim agen handal untuk menyelidiki. Jimmy sudah menghapus jejak di TKP. Saat susah dilacak, FBI tahu Jimmy dan Clyde sering mengunjungi Joe. Tapi karena sipir takut dipecat, ia berkata tidak terjadi apa-apa di penjara. Karena tak ada bukti dan alibi yang sempurna, agen FBI sangat stres. Apalagi saat tahu bos balap mobil menginginkan kasus ditutup karena uangnya sudah diganti asuransi. Apa mereka benar-benar mengembalikan uang curian? Tentu saja tidak. Ternyata semuanya adalah jebakan. Saat pintu besi itu terkunci, itu kerjaan Jimmy yang menghalangi sensor dengan magnet kulkas. Jadi saat ia datang membantu untuk mengulur waktu Jan dan dua adiknya. Saat itu Millie menyedot beberapa kantong lagi untuk Jimmy dan Clyde dan Millie. Joe menyuruh Clyde memasukkan tangan palsunya ke plastik dan mencampurnya dengan sampah biasa. Mereka bertiga mengikuti GPS di tangan palsu dan mengambilnya lagi. Uang ini bukan untuk mereka sendiri karena mereka takut Jack dan Brian bermulut ember. Akhirnya mereka semua mendapat bagiannya. Teman Joe juga dapat. Wanita petugas berangkas juga dapat uang untuk memperbaiki mobil. Bahkan tangan palsu juga dapat bir. Jimmy mengembalikan sebagian uangnya karena mereka tahu bos balap mobil akan menghentikan penyelidikan. Bagaimana Jimmy tahu kalau penyelidikan berhenti? Ia sengaja tidak melunasi tagihan telepon. Kalau FBI membayar tagihannya, berarti ia disadap dan penyelidikan masih berlangsung. Kalau nomornya mati, berarti ia sudah aman. Meski film ini agak berkhayal, tapi alurnya berkaitan dan adegannya sangat lucu. Meski di internet ratingnya sangat rendah, tapi aku suka. Aku kaki minyak. Kalau suka like. Sampai jumpa.